Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab semakin menarik aja nih kawan-kawan. Menuju Pilpres semakin hari semakin kita lihat bagaimana kemudian drama-drama yang terjadi, bagaimana kemudian semacam gelagat-gelagat politik yang kita mencoba untuk memahaminya dan sejauh ini dengan itu kita bisa menganalisa apa-apa saja yang akan terjadi ke depannya dan siapa yang dapat atau layak untuk kita pilih bersama. Maka dari itu di setiap video saya belum menemukan sebenarnya siapa yang bakalan kita pilih ke depannya, tetapi saya masih mengira-ngira, meraba-raba tokoh-tokoh siapa yang harus kita pilih kawan-kawan. Nah, kali ini saya mau bahas nih karena ada dari konsolidasi relawan, caleg, dan akademisi di Yogyakarta itu ingin memenangkan Anies Baswedan di DIY itu. Mampukah kemudian mereka memenangkan Pak Anies dan apa langkah-langkah mereka atau apa langkah-langkah yang telah mereka lakukan untuk memenangkan Pak Anies di daerah istimewa Yogyakarta itu. Coba kita analisa, coba kita kaji lebih dalam lagi kawan-kawan. Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Sekretariat Kolaborasi Indonesia DIY menggelar konsolidasi yang melibatkan simpul relawan, caleg, partai pengusung, dan pendukung dari relawan serta akademisi di Sendang Tirto, Kecamatan Berban, Sleman, Yogyakarta pada Sabtu kemarin, kawan-kawan. 3 profesor memberikan materi pembekalan kepada para caleg dari kalangan relawan Pak Anies Baswedan. Ketiga profesor tersebut yakni Suwarsi Himadia, Joko Pekik, dan Dimyati. Ada sekitar 20-an caleg dari kalangan relawan yang hadir dalam pembekalan itu, kawan-kawan. Mereka antara lain dari SKI, JN Milianis, P24, dan Anies itu. Jadi saya pikir langkah-langkah untuk memenangkan Pak Anies banyak sekali, khususnya dalam tim pemenangan Pilpres untuk memenangkan Pak Anies di Yogyakarta ini sangat saya pikir semakin hari semakin banyak itu kawan-kawan. Ketua DPW SKI dan DIY Sri Handayani mengatakan banyak poin-poin penting dari konsolidasi ini. Ada kesepakatan bersama bahwa relawan yang nyale itu tujuan utamanya adalah memenangkan Pak Anies Baswedan di Pilpres 2024. Jadi caleg-caleg yang dari relawan ini perlu lebih menonjolkan dalam membranding Pak Anies Baswedan dalam Pilpres daripada posisinya sebagai caleg itu. Jadi ada semacam penegasan di wilayah itu kawan-kawan bahwasanya mereka yang dari caleg yang dari kalangan relawan itu harus lebih menonjolkan, harus lebih memperlihatkan Pak Anies sebagai tokoh yang akan dipilih di Pilpres 2024 nanti. Jadi daripada posisinya sebagai caleg itu. Nah, ini yang menarik karena dari sana kita bisa lihat bagaimana kemudian antisipasi atau bagaimana kemudian partisipasi mereka untuk memenangkan Pak Anies itu sangat besar sekali. Selain itu, para relawan yang nyalek ini perlu memperkuat komunitas relawan dibandingkan kampanye pribadi sebagai caleg itu. Jadi memperkuat komunitas relawan ini hasil akan lebih efektif katanya. Nah, ini yang menarik kawan-kawan di dalam diri Pak Anies itu karena Pak Anies itu beruntung sekali karena punya relawan dan pendukung yang sangat loyal, pendukung yang sangat betul-betul menginginkan agar Pak Anies Baswedan menang di Pilpres 2024 nanti. Inilah yang saya pikir menjadi nilai plusnya Pak Anies menuju Pilpres 2024. Ya, meskipun kemelut dalam koalisi dari partai-partai itu tentang siapa calon wakil presiden Pak Anies, tetapi saya lihat di dalam diri beberapa relawan yang telah banyak diskusi dengan saya itu, mereka saya bisa baca, saya bisa simpulkan bahwa di dalam
diri relawan pasti semuanya bilang siapapun wakilnya ya mereka betul-betul ingin memenangkan Pak Anies itu. Siapapun wakilnya mereka ingin Pak Anies menang di Pilpres 2024 nanti itu. Jadi di samping ada yang ingin memilih Anies AHY, di samping ada yang inginkan Anies Hovifah dan sebagainya, tetapi dari relawannya Pak Anies saya lihat yang penting Pak Anies menang katanya. Itu yang perlu digarisbawahi. Ya begitupun dengan relawan dari Pak Prabowo itu. Teman-teman juga banyak di situ. Begitu juga dengan dari PDIP, teman-teman juga banyak di PDIP itu yang mengusung atau mendukung Pak Ganjar itu. Jadi banyak sekali teman-teman di wilayah itu dan begitu juga dari mereka bahwasanya siapapun wakilnya ya yang penting menang katanya. Karena kemenangan adalah yang utama di Pilpres 2024 nanti. Itu bahaya sebenarnya. Selalu saya bilang, bukan kemenangan yang utama itu ya persatuan. Karena percuma menang kalau tidak bersatu ya untuk apa gunanya itu kan. Ya yang kita cari adalah persatuan itu. Siapapun yang terpilih ke depannya ya yang harus kita ikuti, itu yang harus kita ikuti dan harus kita bersatu untuk hal itu. Nah, kita kembali lagi di sini kawan-kawan bahwasanya caleg Nasdem untuk DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dari Dapil Sleman Utara itu mengungkapkan untuk memperjuangkan tujuan bersama ini perlu ada langkah-langkah penguatan, antara lain memperbanyak penyebaran alat peraga kampanye bergambar Pak Anies Baswedan agar elektabilitasnya terus meningkat itu. Penguatan saksi di masing-masing TPS juga dilakukan dan tentunya melakukan pendekatan spiritual ke langit atau doa juga diperbanyak agar pimpinan adil bijaksana muncul. Dalam bahasa gampangnya Pak Anies menang itu. Nah, mantan anggota DPRD Sleman fraksi PAN ini mengungkapkan caleg dari kalangan relawan ini menyadari bahwa Pak Anies Baswedan merupakan sosok yang berkualitas. Oke, kita ulangi di bagian ini. Karena mantan anggota DPR Sleman fraksi PAN ini kan belum menyatakan dukungan siapa itu. PAN itu Pak Zulkifli Hasan itu kan masih menunggu arahan Pak Jokowi itu. Di mana telunjuk Pak Jokowi maka Pak Zulkifli Hasan atau PAN akan berlabuh ke situ. Tetapi sejauh ini arus bawah PAN itu menginginkan Pak Anies untuk menjadi presiden itu. Jadi saya pikir itu sudah barang tentu kawan-kawan. Kita bisa lihat beberapa media telah memberitakan itu dan bagaimana kemudian arus bawah partai politik sudah mengarah kepada Pak Anies Baswedan. Ibaratnya, barang yang baik dan berkualitas seperti Pak Anies ini perlu disertai dengan cara marketing yang baik pula. Ini menjadi tugas khususnya bagi caleg dan relawan, dan umumnya bagi pendukung Pak Anies, ungkapnya. Pada kesempatan itu, Prof. Suwarsih Madya mengungkapkan kampanye yang baik salah satunya terletak pada komunikasi kepada publik itu. Dia mengatakan, ada baiknya caleg dari kalangan relawan ini mengikuti seperti upayanya Pak Anies itu. Memang tidak mudah namun bisa dimulai dari sekarang. Prinsipnya gunakan bahasa dan diksi yang tepat agar komunikasi lebih optimal dan mencapai sasaran itu. Nah, mampukah kemudian relawan, caleg, dan akademisi di Yogyakarta memenangkan Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti? Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.